Nah, teman-teman kita lanjut ke materi vokal turunan ya. Nah, yang pertama itu, jika ada dua konsonan bertemu tanpa ada vokal secara langsung, maka di tengah terdapat vokal O pendek seperti kata Mario. Lambang vokalnya itu ya kayak ada apa ya? Ini nih, sebentar. Ini bentuk vokalnya. Contohnya ada di kata on sama ngong. Itu kan dua konsonan bertemu tak bervokal tuh. Ada yang ini nih. Kalau saya apa? Whiteboard aja nggak apa kali ya, Bi? Ya gimana? Lanjutkan saja. Misal saya move ke whiteboard nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Tapi sudah saya kok. Tadi yang pertanyaan sudah saya handle. Ini kamu lanjutkan aja untuk vokal turunan diterangkan aja. Oke, siap. Ya dilanjutkan. Nah, tadi kan yang nomor satu, apa teman-teman masih mau screen kali ya? Coba screen lagi. Ini screennya nggak ada ini. Oke. Oke. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, dilanjutkan. Nah, yang pertama nih dua konsonan bertemu tanpa ada vokal secara langsung. Contohnya pom, itu kan hurufnya upeng sama moma. Dia tanpa ada vokal tuh. Konsonan. Yang satunya juga itu ada kokwai sama nonu. Konsonan tanpa ada vokal satupun di antara mereka berdua. Yang terakhir ngongu. Nah, contoh kayak gini dia ada apa dua konsonan bertemu tanpa adanya vokal. Di tengah-tengah ini dia ada vokal O pendeknya. Contohnya kalau penyebutannya kata Mario, O, O, home, jadi bacanya pom bukan HM. Terus yang keduanya bukan KHN, bukan kayak konsonan ganda yang tadi, tapi dia ada vokal turunannya. Om, kon, sama ngong. Itu kalau dua konsonan tak bervokal bertemu. Terus yang nomor dua, jika ada tiga konsonan bertemu tanpa ada vokal, maka di antara vokal pertama dan kedua terdapat vokal A pendek. Dan ketiga terdapat vokal O pendek. Nah, ada contohnya nih. Itu kan total, loling sama kokai. Contohnya. Nah, ini dibacanya bukan kirinya. Kenapa kayak gitu? Ini kan tiga pasangan bertemu tanpa ada vokal nih tiga-tiganya. Kalau kayak gini kasusnya berarti yang pertama konsonan pertama dapat A pendek, di tahu ini kan dia penyebutannya BT atau T ya, BT atau T. Nah, karena di ini kasusnya vokal turunan dia dapat A pendek, jadinya dia tah. Teman-teman mau meromajikannya pakai D atau ya. Terus yang satunya si loling pendek penyebutannya L. Di sini dia dapat vokal O pendek. Jadi yang udah dapat halo. Tambah akhiran kokainya jadi K.
Yang kedua contohnya juga sama nih. Dia ada popeng, ada sosea, sama moma. Nah, tiga-tiganya mereka nggak ada vokalnya. Otomatis konsonan pertama dia dapat turunan A pendek. Nah, kedua dia dapat turunan O pendek. Bacanya pasom. Terus yang nomor tiga, jika ada dua konsonan bertemu dan konsonan pertama tidak memiliki vokal, sedangkan konsonan kedua memiliki vokal, maka antara konsonan pertama dan kedua terdapat vokal A pendek. Contohnya, yang pertama tuh, bukan telat, bukan konsonan ganda, bukan juga tolat, karena kalau O, vokal O itu dua konsonan tak bervokal bertemu. Kalau ini dua konsonan bertemu yang konsonan pertamanya tak bervokal sedangkan konsonan keduanya bervokal, maka turunannya A. Benar bacanya telat, bukan tolat atau bukan telat. Yang kedua juga tuh ada moma, hohib, sama sarah. Nah, karena si huruf hohibnya ini dia ada vokal A panjang, makanya momanya dia dapat turunan A pendek. Ini dibacanya maha. Nah, lain cerita nih, misalnya nih si hohibnya ini dia nggak ada sara A panjangnya. Berarti yang vokal turunan yang keluar itu O pendek, moh. Nah, tapi karena di sini ada sara A-nya, makanya keluar vokalnya A pendek, jadinya maha. Terus yang nomor 4, jika ada tiga konsonan bertemu tanpa vokal, jika ada tiga konsonan bertemu tanpa vokal dan konsonan kedua adalah wowen, maka dibaca ua panjang. Ada beberapa persepsi, ada yang bilang sebenarnya ini itu adalah bentuk perubahan dari vokal ua, sara ua. Tapi ada yang bilang ini masuk ke vokal kanan. Nah, bebas sih teman-teman mau nganggapnya yang mana, yang penting teman-teman paham sama yang dimaksudkan. Nah, kalau di sini saya masukkan di vokal turunan. Jadi si wowennya ini itu jadi sara ua panjang. Contohnya nih, yang pertama ada bobai mai, bunyinya B, ada wowen bunyinya W, ada kokai K. Dibacanya bukan BWK, bukan juga bawok. Kalau yang di atasnya tadi nomor 2 kan tiga konsonan bertemu tak bervokal. Konsonan pertamanya dapat A pendek, yang keduanya dapat O pendek. Nah, di sini kan pakai aturan yang itu karena konsonan wowen. Jadi dibacanya bukan bawok, tapi buak. Wowennya berubah jadi ua panjang, buak. Yang kedua ada suai, ada sosea, wowe, yak. Nah, misalnya si wowe-nya ini diganti dia katakanlah nonu. Jadi ada sosea, s, nonu, n, yoyak, y. Nah, itu baru dibacanya sanoi. Karena tiga konsonan tiga konsonan bertemu tak bervokal, maka yang pertama dapat A pendek, yang kedua dapat O pendek. Itu kalau misalnya wowennya kita ganti sama huruf nonu, n. Nah, tapi kalau nonunya itu diganti wowen, kayak contoh di sini, dia jadinya. Jadi buat yang membedakannya, kalau yang nomor 2 itu tiga konsonan bertemu tak bervokal, tapi yang nomor 2 itu bukan wowen, berarti turunannya A pendek dan O pendek. Tapi kalau tiga konsonan itu bervokal dan huruf keduanya itu wowen, maka berubah jadi panjang wowennya. Terus 1 sama 3. Kalau dua konsonan bertemu tak bervokal, berarti turunannya O pendek. Tapi kalau dua konsonan bertemu, yang pertama tak bervokal, sedangkan yang kedua bervokal, berarti turunannya A pendek. Nah, mungkin ini bisa saya pakai whiteboard kali ya, Bi? Whiteboardnya. Misal nih,
Susah juga ya. Kebaca kan ya teman-teman tahu ya. Pakai yang pena saja bisa besar. Oh, Yang siap-siap. pulpen. Maaf ya kalau agak itu tulisannya susah soalnya. Nah, yang ini nih, Popeng nih, dia kan atau bunyinya PH. Terus yang sini dia mau M. Karena ini dua konsonan bertemu tak bervokal, maka di antara keduanya terdapat vokal turunan O pendek. Jadi di sini ada O pendeknya. Makanya dibacanya bukan PHM, om. Nah, kita cerita nih. Kalau contohnya tadi, nah, yang ini nih. Ini kan yang pertama nih Moma, dia bunyinya M, ada Hohib, H, sama yang ini ada sara A panjang, vokal A panjang. Nah, beda sama yang di atasnya nih. Kalau yang di atasnya kan dua-duanya tak bervokal. Kalau yang bawahnya si Momanya ini tak bervokal, tapi si Hohibnya ini dia bervokal A panjang. Makanya vokal turunannya dia A pendek untuk Momanya. Jadi dibacanya bukan Moha. Karena di sini Hohibnya bervokal. Kecuali Hohibnya nggak ada cara A-nya nih. Misalnya ini nggak ada nih. Baru nanti bacanya Moh. Hohib. Tengahnya turunan O pendek. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada bisa dilanjutkan penjelasannya. Lanjut yang satu lagi ya. Nah, yang ini kan yang pertama dia kan vokalnya total. Bunyi atau penyebutannya T. Sekarang nih teman-teman mau nulisnya DT atau mau nulis T bisa. Terus konsonan keduanya itu lolling L. Yang terakhir kokai, dia kalau sebagai final sounds atau bunyi akhirannya dia K. Nah, aturan tiga konsonan bertemu tak bervokal, maka di antara konsonan pertama dan kedua ada A pendek. Terus di antara konsonan kedua dan ketiga ada O pendek. Jadi dibacanya telok. Bukan telok, tapi telok.
Beda lagi sama aturan yang satunya. Nah, sama-sama tiga konsonan bertemu vokal, cuman bedanya di sini nih yang membedakan. Huruf keduanya wowen. Nah, kalau tiga konsonan kayak gini, huruf keduanya wowen, maka wowennya itu berubah jadi panjang. Nah, yang pertama dia kan ini sose ya, dia S. Terus ini ada yoyak, Y. Ini dia wowen, tiga konsonan bertemu tak bervokal, sedangkan huruf keduanya wowen, maka apa turunannya panjang. Jadi dibacanya suwai, bukan SWY, bukan. Atau bukan juga woi. Beda sama yang di atas. Kalau yang di atas kan dia konsonan keduanya loling ya, bukan wowen. Berarti turunannya A dan O. Keduanya itu wowen, turunannya UA panjang. Jadi buat membedakannya, konsonan keduanya dilihat dulu. Misalnya nih teman-teman nemu satu kata nih, oh ini tak vokal bertemu nih. Dilihat dulu konsonan keduanya wowen atau bukan. Kalau misalnya bukan wowen, berarti turunannya A dan O. Tapi kalau wowen, berarti turunannya UA panjang. Kira-kira sampai sini ada yang masih bingung nggak? Ya, ada pertanyaan lagi nih. Sebelum ada penjelasan lagi, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya dulu untuk contoh-contoh ini, penjelasan ini. Ada bisa dilanjutkan kembali untuk penjelasan atau mungkin yang lainnya. Silakan. Kalau mau untuk ngasih kayak kuis gitu, boleh nggak Penny? Untuk sesi kuis atau latihan. Tadi kan Ya. latihan yang tadi kan agak susah. Mungkin dikerjakan di grup WA saja. Tadi untuk contoh-contoh konsonan ganda tadi yang 15 tadi. Ini bisa langsung ke latihan aja. Langsung seperti ABC gitu aja. Boleh. Oke, siap. Coba buat teman-teman nih yang mendengarkan penjelasan dari awal, analisanya gimana nih bacanya? Ngok. Gimana? Tambahin O bukan sih? Ditambahin O bukan? Yes, betul. Jadi Betul bacanya ya? gimana? Ngong gitu bukan sih? Yes, betul. Betul ya? Betul, 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 betul. Nah, udah Siap. paham nih. Coba ya. Ini masih saya pakai contoh yang di materi tadi ya. Ayo, yang mau nebak nih, vokal turunan apa nih yang ada? Hon, kan hon biasanya. Hun, hon. Yes, betul. Turunannya apa nih? Betul. Coba lagi ya. Ada yang mau nebak?
Gimana? Sanuk. Nah, betul. Kenapa bisa dibaca sanuk? Karena konsonan yang pertama itu nggak ada vokalnya, sedangkan di konsonan kedua dia ada vokal Vokal. secara U. Nah, betul. Contoh yang lain. Coba ada yang masih ingat ini gimana? Boleh nyoba ya. Sanuk. Kalau Nah, kenapa tuh bisa dibaca kayak gitu? karena 3 konsonan tanpa ada huruf vokal. Oke. Next. Kalau yang ini, aduh, baca nggak itu? Som. Ya. Saya benerin aja deh. Pas. Pasom, kenapa pasom? Konsonan nggak ada vokal sama sekali. Oke. Hmm. Kalau yang ini Aloy. gimana? Ini kan bacanya Aloy. Aloy. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa dibacanya kayak gitu? Apa lagi? Apa ya? Nah, itu di depannya kan oang. Nah, oang itu kalau di depan biasanya apa kan itu oang, roria, terus oang sama yoyak. Dan itu di depannya tidak ada vokal, jadi dipakainya sara. Betul. Lebih simpelnya mungkin karena ada dua konsonan bertemu. Yang pertama nih konsonan pertamanya kan oang, yang keduanya dia bervokal o. Makanya ada turunan a pendek di depan. Udah paham-paham mungkin ini ya. Sedikit. Coba nih kalian flashback. Ada yang tahu bacanya gimana? Cing. Itu kan Rola. Itu banyak apa sih? Jering atau cing? Cing, Mana? Cing ya. Benar. cing. Nah, cing, bukan cering, tapi cing. Dia Cing. konsonan ganda di sini. Kalau ini bacanya Buah. Itu kenapa? Bowen atau Tahu.
Ini wawan ini, sorry nggak Buak. yes. Kenapa bisa buak? Karena wawennya jadi Wah, panjang. bacanya ua Oh, panjang. yes, betul. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari materi awal sampai akhir? Si Siva bertanya mengenai tadi ya penjelasan jenis-jenis konsonan. Mungkin si Siva pernah membaca di apa itu di website gitu untuk pembagian apa tadi konsonan ganda itu ada yang namanya konsonan ganda tak beraturan. Di sini untuk Rizky punya nggak apa materi untuk itu penjelasannya gitu. Kalau saya nge-save sih nggak saya save CV itu. Cuman coba deh saya bantu ya. Nah, sebenarnya di konsonan tak beraturan itu vokal turunan masuk di situ sebenarnya. Jadi itu biasa dibilang itu dia cara bacanya tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu. Artinya secara teori apa home tadi kan ya udah PHM bisa ada O pendeknya secara teori ya harusnya ya. Nah, tapi di sini ada aturan lain, dia masuk ke vokal turunan atau konsonan tak beraturan. Contoh lainnya ada di menurut teman-teman ini cara bacanya gimana? Sedang. Sedang. Ada lagi yang mau nyoba? Dan Mana? Lupa deh. sedang Kenapa bisa sedang? apa ya? Coba yang lain. Yang lain maksudnya? Yang menjawab. Oh. Ini nih jadi analisanya nih. Oh, jadi vokal itu masuknya ke dodek. Nah, betul. Sih. Toseanya dia dapat turunan A pendek. Kalau secara teori kan harusnya bacanya sedong. Di sini dia masuk ke konsonan tak beraturan. Hmm. Karena sebenarnya kan ini mirip sama turunan vokal itu mirip sama yang tiga konsonan ya dua konsonan atau tiga konsonan itu. Cuma ada yang bikin bingung itu yang kan kanam apa kanom ya? Kanom. Itu Ya, kenapa? yang nggak jadi deh. Lah. Oke, aku paham. Udah paham. Oh, udah paham. Siap. Udah. Nah, ini bacanya gimana nih? Itu yang terakhir vokalnya apa ya? Wowen. Atau Mama oang. yang ini. Oh, yang ini. Enggak. Iya. Wowen Ini apa apa? oang? Oang. Harusnya di bahkan ya mic-nya si Siva agak dekat sedikit biar nggak terganggu sama nafasnya.
yang mau nyoba? Nggak ada nih. Sumber. Nah, kenapa itu bisa dibaca kayak gitu? Ah, serapan ya? Ini memang dari Thai. Tadi yang jawab tuh coba kasih alasannya. Peraturannya sama aja yang di atas itu. Yes, betul. Sebenarnya yang dimaksud tidak beraturan tuh ya yang dia tidak sesuai dengan teori. Jadi sebenarnya ini tuh satu kan cara tapi dia ini punyanya MoMA, bukan punyanya Sosea. Saya, Jadi me Soseanya dapat A pendek. Oke,ค่ะ Udah paham ya? Konsonan tak beraturan. ค่ะขอบคุณนะคะ Kap, Indi Kap. Sebenarnya ini sambil jalan sih ini. Memang perlu banget vocab kalau yang kayak gini. Yes. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang lain jelaskan sama si Rizky mengenai konsonan ganda. Silahkan. Forum dibuka untuk tanya jawab. Untuk yang lebih lanjut, bagi yang lain juga bisa bertanya ya. Ayo teman-teman, mungkin materi sih udah saya Sebentar, sampaikan ya. sebentar ada pertanyaan dari si Anu. Tadi Adnan minta tolong tadi tulisannya apa? Tulisan apa maksudnya? Hidupkan aja mic-nya Adnan. Kan baru masuk. Adnan baru masuk. Ini tadi membahas konsonan ganda ya Adnan. Ya, itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Lagi mungkin dari teman-teman. Mau nanya, Ya, silakan. kalau vokal turunan itu ada berapa aturan sih? 4 ini tadi aja. Bukannya ada 5 ya? Yang Itu kalau ada 2 konsonan dengan bentuk oang, ditambah konsonan tanpa vokal selain wawen itu, 2 konsonan tersebut terdapat huruf O. di whiteboardnya enggak? Bentar. Gimana caranya, Bi? Buat itu harus jadi presenter. Kalau belum tidak bisa. Ada ya, chat? Iya, coba dicat aja. Contohnya nih. Jadi, Caranya gimana yang Pi tahu? apa? Itu kan baca di website gitu. Di website. Hah?
Jika ada dua konsonan dengan bentuk OA, selain maka di antara dua terdapat vokal O. Vokal O. Seperti ya mungkin ya di aturan pertama tadi loh kayaknya. Kalau menurut websitenya ini dibacanya gimana? Itu bahasanya tuh ok biasa. Kayaknya bahasanya kayak ok biasa itu. Ya kalau ini mungkin ya. Ya betul kata Pit. Seperti aturan yang pertama. Oangnya di sini sebagai konsonan. Di sini juga dia sebagai konsonan kokainya. Maka ada turunan O pendeknya di sini. Makanya dibacanya ok. Kan kalau oang dia kan nggak ada bunyinya, nggak ada penyebutannya kalau di konsonan. Kira-kira paham? Masih belum paham ya? Jadi itu berlaku aturan pertama ya, jadi. Yes, masuk ke aturan pertama. Kan ini nih mungkin ya masih bingung ya. Ini kan dia kan sebagai konsonan di sini. Kalau konsonan oang kan dia nggak ada penyebutannya atau nggak ada bunyinya. Nah, terus yang keduanya dia ada kokai. Penyebutan atau bunyinya dia K. Nah, di sini ikut aturan yang pertama, dua konsonan bertemu tak bervokal, maka dapat turunan O pendek. Jadi di sini ada O pendek. Jadi bukannya? Ya. Nah, misalnya si oang ini kita ganti dengan ya, tambah kokai K. Ada turunan O pendek. Nah, karena si oang dia ini ada penyebutannya atau nggak ada bunyinya, jadi ya nggak bisa dibikin kayak hohit. Langsung turunannya yang dipakai, turunan O pendek sama kokainya. Okhak. Cai. Paham. Siap. Bagus nih pertanyaannya nih. Ada lagi yang Bertanya lagi, mumpung ini masih setengah 10, waktunya masih panjang. paham kayaknya ya. Tidak ada pertanyaan, bisa disimpulkan. Rizky, Pohan, silakan dikesimpulkan untuk materi hari ini. Tadi membahas apa? Ini. Oke. Nah, tadi kan teman-teman tuh kita di awal udah belajar tentang konsonan ganda yang dua suara maupun satu suara. Terus sekarang kita juga udah belajar vokal turunan, ada 4 aturan. Nah, untuk teman-teman nih mungkin yang nanya, aduh bingung nih, kita nentuin dia bukan dia satu suara atau dua suara, dia vokal turunan atau bukan ya? Ada turunannya atau enggak? Misalnya turunan pun dia yang keluar apa ya? Itu perlu dari hafalan vocab. Teman-teman juga harus bisa dasarnya dulu. Teman-teman bisa udah paham lah konsonan dari kelas tengah, bawah, atas itu apa aja, vokal apa aja. Jadi buat teman-teman nanti belajar ke konsonan ganda maupun vokal turunan itu lebih enak nantinya. Cara bacanya udah tahu lah. Nah, untuk konsonan sendiri balik lagi perlu banyak hafalan vokal turunan. Teman-teman bisa hafalin aja tuh yang tadi aturan-aturannya. Oh, kalau dua konsonan bertemu tak bervokal berarti O. Tapi kalau yang keduanya ada vokal O berarti A. Kalau tiga konsonan tak bertemu tiga konsonan bertemu tak vokal O berarti A sama O. Tapi kalau di tengahnya atau konsonan keduanya bawen berarti UA. Jadi bikin
teman-teman bikin ringkasan sendiri ya yang mau permudah teman-teman. Jadi aturan yang pertama sama aturan yang ketiga, yang kedua sama yang keempat. Jadi lebih enak kayak gitu untuk meringkasnya. Yang penting perbanyak latihan juga sih teman-teman. Cari kata-kata baru entah dari musik mungkin, dari berita atau apa. Teman-teman coba analisa cara bacanya seperti apa. Nanti ada masalah atau bingung tinggal konsultasi aja, nanti di grup bisa saling ngebantu nantinya. Yang penting kuncinya teman-teman kalau mau belajar bahasa apapun sih ya, khususnya Thai, karena kita Thai itu perlu menghafalkan aksonnya juga, gak cuma penyebutannya sama nadanya. Jadi harus sering latihan. Yang penting jangan takut salah, jangan malu. Justru kalau teman-teman malu takut salah, takutnya teman-teman nantinya berkembang. Justru dari kesalahan itu kita tahu, oh yang ini sebenarnya turunannya ini, oh lo bukan A karena gini gini gini. Oh yang ini tuh konsonan ganda lo 2 suara bukan yang 1 suara. Intinya banyak latihan aja sih. Mungkin sekian Pi. Oke, ya demikian penjelasan untuk kelas hari ini mengenai konsonan ganda dan vokal turunan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, sudah bertanya. Demikian juga untuk Rizky Puan, terima kasih yang sudah memberikan materi kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belajar bahasa Thailand hari ini. Untuk besok-besoknya akan kita membahas yang lain, belum pasti ya. Ntar kita diskusi lagi mengenai materi apa yang akan kita sampaikan. Demikian, terima kasih. Ucapan terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Kapun hap, sawadee hap. Saya tutup ya untuk kelas online malam ini. Demikian, terima kasih. ขอบคุณครับทุกคน ขอบคุณครับ